Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada bab 22 kita akan membahas tentang Advanced Explicit Cursor Concept. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah menulis kursor dengan menggunakan parameter that uses parameter. Determine when a for update a clause in a cursor is required. Determine when to use the where current of clause. Lalu write a cursor that use a subquery. Menulis kursor yang menggunakan subquery. Kursor with parameter, sintaknya seperti ini. Kursor, lalu nama kursornya apa? Masukkan parameter name-nya is select statementnya. Pass parameter values to a cursor when the cursor is operated and the query is executed. Buka explicit cursor beberapa waktu dengan set aktif yang berbeda. Seperti ini, open kursor name-nya lalu parameternya. Setelah itu kursor with parameter. Pass the department number and job title to the where clause in the cursor select statement. Jadi di sini ada contoh kursor with parameter. Declare kursor, nama kursornya apa, lalu kolomnya is select employee dan seterusnya hingga di dalam begin. Open, dibuka emp cursor, lalu close emp cursor, setelah itu open lagi. Jadi pass the department number dan job title-nya to the where clause, di dalam klausa where. Jadi ini where department ID sampai dengan pdefno in the cursor select statement. Lalu untuk the for update clause, klausa for update sintaknya seperti ini. Select lalu from for update, apa yang akan diupdate, of kolom reference-nya apa. Jadi di sini gunakan explicit locking untuk mendeny access for the duration of a transaction, untuk durasi transaksinya. Lalu kunci baris lock the rows sebelum update atau delete. Jadi kunci rows-nya sebelum ada update atau delete. Lalu retrieve the employees who work in department 80 and update their salary. Retrieve pegawai yang bekerja di departemen nomor 80 dan modifikasi salary mereka. Di sini deklarasikan dulu kursor, nama kursornya, lalu select statement hingga sampai akhir dan seterusnya for update of salary. Jadi di situ ditambahkan for update-nya seperti yang dikatakan di atas. Retrieve the employees who work in department 80 and update their salary. The where current of clause, sintaksnya seperti ini. Where current of cursor. Gunakan kursor untuk mengupdate atau menghapus baris yang ada. The current row. Include the for update clause in the cursor query to lock the rows first. Lalu gunakan where current of, klausa where current of untuk mereference the current row, baris yang ada dari explicit cursor. Contohnya seperti berikut. Declare kursor, nama kursornya, select for update-nya, apa yang diupdate. Lalu di dalam begin, di dalam loop ada klausa where current of sal cursor. Setelah looping selesai, dia akan ditutup, close. Contoh dari klausa where current of. Selanjutnya kursor with subquery. Contohnya seperti ini. Kursor menggunakan nama kursor my cursor, namanya, nama kursornya,
lalu select from department. Di sini digunakan subquery-nya, di sini subquery-nya where, di mana kondisinya. Dan jadi ini adalah contoh kursor dengan subquery. Kita sekarang sudah menuju kepada summary atau ringkasan. Dari bab ini kita dapatkan return different active set using cursor with parameter. Kursor yang dengan parameter. Lalu yang kedua, define cursor with subquery and correlate subquery. Mendefine kursor dengan subquery dan juga korelasi subquery. Lalu manipulasi eksplisit kursor dengan perintah menggunakan klausa for update dan where current off. Lalu kita akan mengarah sekarang ke latihan 7. Buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen ID, dan nama departemen name dari tabel departemen untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian, lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employees yang terdiri dari nama belakang pegawai atau last name, pekerjaan, job ID, tanggal masuk kerjanya, hire date, dan gajinya, salary, dari pegawai yang memiliki nomor pegawai employee ID kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Jadi seperti yang disebutkan pada nomor 1, kita akan mencoba hasilnya akan seperti ini. Nomor departemen 10, 20 dan seterusnya. Is adalah administrasi marketing, kita tambahkan di sini is. Lalu name-nya King is, dia adalah job ID-nya Adebras, masuk tanggal dan gajinya berikut. Jadi seperti pada soal kurang dari 100, departemen ID-nya kurang dari 100, lalu tanggal masuk kerjanya, hire date, dari pegawai memiliki nomor pegawai kurang dari 220 yang dilewatkan menjadi parameter argumen dari kursor kedua. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya yang nomor 2, modifikasi program soal latihan nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current off. Masukkan nomor pegawai, employee ID-nya dari 76, 74, dan 104. Untuk memeriksa hasilnya, maka ini kodenya seperti ini. Kita akan coba.
Jadi untuk yang nomor 2 adalah seperti ini. Kita modifikasi, masukkan nomor pegawai employee ID-nya yang 176, 174 dan 104. Kita tinggal mengcopy lalu ganti untuk mengopen start kursor 176, ganti 104 dengan 176, 104, 176 dan 174 seperti pada soalnya. Lalu outputnya melalui DPMS output line, gajinya dia akan return ke Gstar salary, jumlah bintang dan seterusnya. Setelah looping selesai, setelah semua selesai, close start cursor, ditutup lalu akan di commit end. Jadi sekian dari praktikum bab kali ini tentang Advanced Explicit Cursor. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.